Itu seperti itu. Di sini untuk K3 migas sendiri merupakan suatu ilmu, pengetahuan, dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan, penyakit akibat kerja yang ada di dalam industri migas. Kita tahu bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, industri migas sendiri masuk dalam kategori high risk atau resiko bahaya tinggi. Jadi banyak kejadian-kejadian yang sering terjadi di industri migas, yaitu khususnya mengenai kebakaran, peledakan, peracunan, ya. Jadi untuk itu kita lebih untuk khususnya untuk di industri migas itu lebih intens terkait dengan K3-nya, ya, agar kita menghindari adanya suatu hal yang tidak kita inginkan atau kecelakaan. Tujuan dari K3 migas sendiri di sini agar semua orang, baik pekerja maupun orang lain yang berada di dalam tempat kerja selalu dalam kondisi yang sehat dan selamat. Di sini juga untuk faktor produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta sumber-sumber produksi juga dapat berjalan dengan lancar dan aman. Jadi kita sedikit rubah persepsi tenaga kerja atau masyarakat pada umumnya yang menganggap bahwa orang safety itu sebagai penghambat, mempersulit, ya, ngeribetin kalau istilah bahasa Jawanya, ya. Kita rubah persepsi tersebut karena memang tidak ada tujuan kita sebagai praktisi K3 atau ahli K3 yaitu untuk menghalangi atau mempersulit atau membuat pekerjaan itu tidak berjalan dengan lancar, ya. Bahaya-bahaya yang ada di dalam industri migas yang sering kita tahu bahwa adanya kecelakaan, kebakaran, peledakan, peracunan, sampai dengan tidak menutup kemungkinan yaitu adanya bahaya-bahaya kekurangan oksigen. Untuk itu kita sedikit bahas mengenai apa itu kecelakaan, apa itu peledakan, apa itu kebakaran, peracunan, dan sebagainya. Kecelakaan sendiri di sini dapat digolongkan menjadi dua, seperti yang kita ketahui, yaitu ada kecelakaan industri, ada kecelakaan kerja. Karena terkadang ya namanya perusahaan menganggap bahwa sesuatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi di tempat kerja itu yang disebut sebagai kecelakaan kerja. Tetapi sesuai dengan peraturan perundangan yang disebut sebagai kecelakaan kerja yaitu suatu peristiwa yang tidak diinginkan, tidak diharapkan dapat terjadi kapan saja, di mana saja, semenjak ia meninggalkan rumah kediamannya menuju ke tempat kerja sampai sekembalinya dari tempat kerja ke rumah kediamannya dengan melalui jalan yang biasa ditempuh atau wajar. Jadi apabila kita berada di atau mungkin masih dalam perjalanan ke tempat kerja terjadi kecelakaan, itu sudah masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Ya. Nah, di sini ada kecelakaan industri. Ya. Kecelakaan industri sendiri sebagai suatu peristiwa yang tidak diharapkan, tidak direncanakan, dapat terjadi kapan saja, di mana saja. Atau dirangkaikan dalam peristiwa yang terjadi karena berbagai sebab. Serta mengakibatkan kerugian baik secara fisik atau di sini luka atau penyakit terhadap seseorang, rusaknya harta milik perusahaan, terus ada terjadinya gangguan atau setiap kejadian, ya, atau kombinasi dari efek tersebut. Sedangkan kecelakaan kerja seperti yang tadi saya sampaikan, yang ada kaitannya atau ada hubungannya dengan pekerjaan, itu yang disebut sebagai kecelakaan kerja. Merupakan suatu peristiwa yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja. Ya, jadi jangan heran kalau kita sudah hati-hati, ya, dalam melaksanakan pekerjaan, tetapi masih saja bisa terjadi kecelakaan. Karena apa? Adanya tindakan seseorang yang tidak aman atau perilaku seseorang yang tidak aman itu juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Ya. Nah, di sini adanya bahaya-bahaya yang
ada di dalam industri migas. Contoh seperti hazard, ya. Apa itu hazard? Hazard merupakan sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan. Ya, terkadang dalam kita menerapkan K3 itu sering terjadi kekeliruan dalam mengidentifikasi suatu bahaya. Ada potensi dan ada konsekuensi atau ada penyebab dan akibat, ya. Terkadang seseorang lebih mengenal konsekuensi sebagai potensi, ya. Apa itu potensi, apa itu konsekuensi, ya. Nanti saya akan jabarkan di dalamnya biar teman-teman lebih mudah untuk menganalisa atau mengidentifikasi bahaya-bahaya apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada harm, ya. Harm sendiri merupakan kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, ya, sakit fisik, mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian-kerugian yang terjadi. Nah, di sini harm sendiri merupakan bentuk atau konsekuensi, ya, dampak dari suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan tadi, ya. Nah, selanjutnya ada resiko atau risk. Resiko merupakan ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau yang disebut sebagai hazard tadi, ya, tentunya yang telah terjadi. Jadi pada dasarnya setiap kejadian yang terjadi itu bukan tanpa sebab, ya. Ada suatu rangkaian peristiwa yang tanpa kita sadari sudah kita lakukan berulang-ulang, ya. Jadi terkadang kalau kita flashback, kita pernah mengalami kecelakaan, mungkin dulu naik sepeda motor menabrak atau ditabrak atau mungkin jatuh. Kalau kita flashback kembali, ya, banyak tindakan-tindakan atau kondisi-kondisi yang tidak aman yang tanpa kita sadari, yaitu dilakukan secara berulang-ulang, ya. Jadi kejadian-kejadian atau suatu rangkaian peristiwa tersebut atau yang sering disebut sebagai piramida kecelakaan, ya, adanya kondisi tidak aman, tindakan tidak aman yang nanti naik menjadi hampir celaka atau near miss, terus naik lagi menjadi kecelakaan tapi kondisinya mungkin masih ringan sampai dengan kemungkinan kecelakaan berat dan fatality. Nah, di sini untuk penyebab dasar dari setiap peristiwa atau rangkaian yang terjadi, yaitu ada 3 penyebab dasar. Ya, di sini ada mulai dari human error, management error, dan system error. Apa itu human error? Apa itu management error? Apa itu system error? Human error merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang, ya, yang tanpa dia sadari, ya, dilakukan, yaitu secara berulang-ulang, ya. Terkadang seseorang menganggap bahwa apa yang dia lakukan yaitu merupakan suatu kebiasaan, ya. Jadi seperti kita ambil contoh, ya, orang biasa naik pohon kelapa, dia nggak pernah pakai body harness, ya. Dari kejadian tersebut akhirnya kita ingatkan, ya, kita ingatkan perilaku atau habit atau kebiasaan yang dia lakukan untuk lebih mengenal K3 atau membudayakan K3 dengan cara menyuruh menggunakan body harness. Tetapi kebiasaannya orang itu kebanyakan menolak karena menganggap bahwa saya biasa naik nggak pernah pakai body harness, ya, itu seperti itu. Maka di sini saya tetapkan yang biasa belum tentu benar, tetapi yang benar mungkin belum tentu terbiasa. Tugas kita sebagai penggerak K3 yaitu untuk membudayakan atau menjadikan K3 sebagai kebutuhan. Terus selanjutnya ada manajemen error.
yaitu manajemen yang tidak support terhadap adanya program kerja K3. Adanya kita di tempat kerja itu cuma sebagai pelengkap atau syarat dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga banyak orang K3 yang tidak memiliki peran aktif atau tidak dapat menjalankan programnya karena memang tidak didukung atau disupport oleh manajemen. Ya, untuk itu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi apabila terjadi masalah atau ada suatu hal yang terkait dengan kondisi manajemen yang tidak support terhadap kita, seperti itu. Nah, di sini perlu diketahui kita sebagai dalam bagian pengurus atau kepengurusan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya, kita bekerja sama dengan pegawai pengawas. Jadi apabila terjadi manajemen error, ya, kita segera koordinasikan dengan pihak pengawas, khususnya di norma K3, ya, pegawai pengawas di norma K3, untuk ikut memantau berjalannya suatu pelaksanaan di mana program kerja K3 itu tidak disupport penuh oleh pihak manajemen. Terus yang berikutnya ada sistem error. Apa itu sistem error? Sistem error yaitu merupakan tata cara, ya, standar atau yang disebut sebagai SOP dalam menjalankan sebuah sistem. Tidak jarang, ya, khususnya untuk pelaksana-pelaksana atau penggerak K3, di mana dianggap sebagai karena di situ dinilai tidak banyak memberikan peran aktif dalam pelaksanaan pekerjaan dan hanya dianggap sebagai penonton, ya, akhirnya banyak petugas-petugas K3 atau penggerak K3 yang dialihfungsikan. Contohnya orang K3 yaitu suruh belanja-belanja, orang K3 suruh ikut bekerja, terjun langsung, ya, suruh nyangkul, suruh jadi sopir, suruh bawain galon, dan sebagainya. Itu seperti itu. Di mana di situ tidak ada sistem yang jelas atau kejelasan dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu, khususnya kita sebagai penggerak K3, yaitu memiliki kewajiban untuk menjelaskan kepada mereka apa job desk kita sebenarnya, sehingga kita tidak disalahartikan hanya sebagai penonton. Karena banyak mengasumsikan bahwa K3 kerjanya cuma kalar kilir, ya, K3 kerja kalar kilir. Ditambah K3 migas, kerja kalar kilir minggat gasip, bahasa Cilacapnya, ya. Mungkin kalau yang di luar Cilacap nanti bisa ditranslate artinya, ya. Oke, selanjutnya di sini adanya kelemahan sistem manajemen terhadap kebijakan K3, standar operasional prosedur dalam faktor manusia dan faktor lingkungannya, serta di sini ada tindakan dan kondisi yang tidak aman yang dilakukan, ini yang menjadi penyebab terlepasnya suatu energi atau material yang berbahaya yang tidak terkendali, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Oke, di sini dalam menjalankan sebuah sistem, ya, kegagalan manajemen yaitu terhadap faktor manusianya, yaitu ada faktor situasional dan ada faktor lingkungan. Oke, untuk setiap kecelakaan yang terjadi di sini akan dapat menimbulkan kerugian, baik harta maupun jiwa. Tidak itu juga di sini kerugian khususnya di industri migas yang dapat berdampak terhadap ketidakstabilan sebuah negara, ya, atau negara. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa industri migas sendiri merupakan salah satu objek vital sebuah negara. Jadi kalau ada kecelakaan yang terjadi, ada suatu peristiwa yang terjadi, itu dapat terjadi gangguan terhadap operasional negara. Di sini kerugian ada secara material dan non material. Untuk kerugian material yaitu ada kerugian yang secara langsung dan tidak langsung, adanya cost, properti, market, ya. Untuk tidak langsung terhadap sumber daya manusianya, image terhadap perusahaan, dan untuk kerugian terhadap non material, di sini ada secara sosial yaitu ada kematian atau cacat, ya, secara psikologi, rasa,
aman atau rasa tidak nyaman. Maka di sini perlu adanya metode pengendalian untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Di sini adanya eliminasi, yaitu merupakan upaya untuk menghilangkan sebuah bahaya. Ya, di sini perihal tersebut paling efektif karena dapat mengendalikan risiko sebesar hampir dengan 100%. Jadi kita sering jumpai ya metode pengendalian bahaya atau yang disebut sebagai hierarki bahaya, yaitu di dalam task risk assessment atau mungkin CSA, ya, yaitu merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengendalikan bahaya yang terjadi. Terkadang orang menganggap bahwa untuk mengendalikan bahaya, contoh bahaya terjatuh pakai body harness, bahaya tertusuk pakai sarung tangan, tergores pakai wear pack atau coverall, atau bahaya tersandung pakai safety shoes. Ya. Orang menganggap paling atau mengasumsikan paling mudah pengendaliannya dengan menggunakan alat pelindung diri. Padahal alat pelindung diri sendiri hanya mampu mengurangi paparan kontak secara energi. Dan di sini pengendaliannya hanya 10% saja. Ya. Ada metode-metode yang lebih efektif. Contoh seperti eliminasi tadi ya. Eliminasi menghilangkan bahaya. Dari contoh bahaya ketinggian, kita hilangkan resiko biar contoh tidak terjatuh. Caranya bagaimana? Ya caranya jangan naik ya, atau bekerja langsung di atas ketinggian. Kalau memang bisa dikerjakan di bawah, ngapain harus naik ke atas? Itu seperti itu. Nah, selanjutnya ada substitusi. Substitusi yaitu mengganti material atau bahan dengan yang sedikit bahayanya atau menghilangkan resiko bahayanya, ya, atau mengurangi resiko bahayanya. Itu seperti itu. Di sini keefektifannya juga sebesar 80% ya. Jadi kalau contoh kita menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, kita ganti menjadi yang kurang berbahaya. Ya. Contoh menggunakan bahaya toksik ya, atau yang mengandung racun atau bahan-bahan kimia, kita ganti ke yang lebih tidak berbahaya lagi. Selanjutnya ada engineering ya. Engineering sendiri yaitu memodifikasi baik peralatan yang digunakan agar dapat menghilangkan atau mengendalikan yang namanya bahaya tersebut. Ya, sebagai contoh menggunakan gerinda ya, nah, itu dikasih covernya atau safety, pelindungnya, yaitu dimodifikasi atau di engineering atau tahapan pengendalian atau metode pengendalian dengan engineering. Selanjutnya ada administratif, pengendalian dengan mengatur waktu, ya, terus pengontrolan secara prosedural atau secara administratif, ya. Ini juga memiliki peranan aktif sebesar 30% dalam metode pengendalian. Makanya dalam pelaksanaan pekerjaan adanya izin kerja atau identifikasi bahaya atau seperti CSA, ya, itu sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan resiko dari bahaya tersebut ya, atau bahaya yang ada. Terus ada training atau pelatihan ya, atau coaching. Di sini memiliki keefektifan 20%, walaupun di sini kecil, cuma manfaatnya sangat banyak ya. Karena apa? Yang namanya kecelakaan biasanya terjadi di awal dan di akhir ya, di awal dan di akhir. Maksudnya di awal apa? Kemungkinan besar orang belum mengetahui resiko-resiko bahaya yang terjadi. Untuk itu kita berikan pelatihan-pelatihan, training dan sebagainya agar orang lebih mengenal mengenai tata cara kerja yang aman serta pengendalian bahaya-bahaya yang ada ya melalui pelatihan atau training. Selanjutnya ada APD atau PPE. Apa itu alat pelindung diri? Yaitu suatu peralatan yang digunakan untuk mengurangi paparan kontak secara langsung ya. Walaupun di sini peranan APD juga cuma 10%, tetapi tingkat keefektifannya ya
ini atau kegunaannya juga bisa sangat berperan aktif kalau kita menggunakannya secara optimal, itu seperti itu. Oke. Di sini ada program-program pencegahan kecelakaan kerja. Salah satunya yaitu dalam peraturan perundang-undangan atau mengikuti peraturan yang ditetapkan. Terus yang berikutnya ada standarisasi, ada penelitian secara teknik, riset secara medis, penelitian, fisiologi, statistik, pendidikan, penggairahan, penerapan K3. Ya, ini dapat kita lakukan dengan tata cara atau tata laksana yang sudah ditetapkan. Contoh kayak tadi terkait dengan peraturan perundang-undangan, ya ada undang-undang mengenai keselamatan kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ya, di mana di situ ada bagian-bagian atau tata laksana dalam pekerjaan, ya, contoh kewajiban di tempat kerja atau memasuki tempat kerja, yaitu salah satunya menggunakan alat pelindung diri, terus mengikuti peraturan, ya, yang berlaku.